A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Baru saja kita melihat sebuah tayangan dan kami dari Islam Itu Indah mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk para sahabat kami yang telah meninggalkan dunia ini, mendahului kita semuanya, dan kita doakan bersama agar arwah almarhum dan almarhumah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan kuburnya dijadikan Raudatul Jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini tadi kita sudah melihat ya bahwa kejadian dari sahabat saya juga ini Yulia Rahmawati atau yang bisa dikenal dengan Jupe, dan juga ada tadi almarhum juga Ferry Wijaya, suami dari sahabat saya juga Ririn Ekawati ini yang meninggal dalam usia muda. Jadi kita juga turut berduka cita atas terjadinya kebakaran yang terjadi di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, serta gerbong kereta api yang terbakar di perlintasan kereta di Keramat Senen Jakarta Pusat yang terjadi sore hari di Selasa 13 Juni 2017 kemarin. Nah, kita kembali lagi kepada bicara masalah umur. Ternyata umur ini tidak menjadi suatu jaminan bahwa kita harus meninggal di usia tua. Ini banyak orang yang berpikiran, mumpung masih muda udahlah, puas-puasin aja lah, maksiat aja dulu lah, ntar tua baru insaf. Nauzubillah summa nauzubillah. Ternyata Allah tidak seperti itu. Allah punya rencana buat kita semua yang kita tidak pernah tahu. Akan kita bahas hari ini, tema kita adalah umur siapa yang tahu. Jadi kita memang tidak pernah tahu kapan kita meninggal, kapan kita lahir, kapan kita menikah, kapan kita, semua Allah yang punya rahasia. Nah, sekarang Masya Allah luar biasa nih. Yang pertama mungkin kita perlu memperdalam lagi ilmu kita sama-sama, termasuk saya sendiri. Yang pertama saya panggil yang terhormat guru saya Ustadz Maulana. Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Ini boleh dibilang ini banyak kejadian duka nih akhir-akhir ini Pak Ustadz ya. Tapi sebenarnya harusnya lebih mengingatkan lagi kepada diri kita masing-masing bahwa jika kematian ini kan kita udah tahu nih, kematian ini adalah sesuatu yang pasti gitu yang akan terjadi sama kita semuanya. Tapi kok kita lihat sekarang ini masih banyak orang yang berani melakukan maksiat, yang ingkar pada kematian, seolah-olah dirinya ini merasa hidup akan hidup selama-lamanya Pak Ustadz. Kenapa seperti ini? Mau izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Makasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk kesyukuran buat kita karena hari ini tepatnya tanggal 19 Ramadan, satu hari sebelum insya Allah kita akan memasuki fase yang ketiga, yakni pembebasan dari apinya neraka, dan kita masih berada di fase 2 hari terakhir ini, yakni fase ampunannya Allah. Pertanyaannya, sudah pernahkah kita tobat? Ini yang jadi masalah buat kita karena kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kematian itu datang. 3 rahasia dari kematian: kapan, di mana, bagaimana proses kematian itu. Kita tidak tahu. Makanya berbuat baiklah dan jangan pernah menunda ibadah, utamanya kewajiban sholat dan ibadah-ibadah yang difardukan buat kita, termasuk ibadah puasa. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Kata ajal batasnya, kata umur kebaikannya, kata usia angkanya. Kalau begitu usia kita tidak tahu prediksi. Kebaikan kita mudah-mudahan masih dipanjangkan oleh Allah. Makanya kenapa banyak orang ingkar akan kematian? Orang-orang ingkar itu karena yang pertama memiliki ilmu yang tinggi tapi tidak didasari dengan iman. Banyak orang pintar tapi yang diperturutkan adalah nafsunya, sehingga kematian itu dielakkan, kematian itu ditutupi, kematian itu merasa tidak mungkin, aku masih panjang. Jadi tidak pernah ada kepikiran untuk mengingat ataupun mempersiapkan akan kematian. Yang kedua, karena memiliki sifat sombong seperti iblis yang menolak perintah Allah. Karena didasari sifat sombong inilah mereka merasa lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini bahkan dia berkata mempermainkan akan kematian. Dan yang ketiga, nauzubillah semua nauzubillah, adanya kebodohan. Mohon maaf saya minta izin pinjam kata-kata ini, karena kebodohan ini yang membuat manusia tidak mau belajar mengetahui hakikat dari kematian itu sendiri.
Karena tidak ada yang tahu takdir Allah, rezeki, jodoh, dan ajal ini. Makanya perlu diketahui, perlu dipelajari, perlu dipersiapkan. Dan yang keempat, berburuk sangka akan kehidupan, berburuk sangka akan takdir, berburuk sangka akan Allah. Ini jangan pernah, mohon maaf, jangan berkata nanti tua baru mati. Tidak. Nanti sakit baru mati. Tidak. Betapa banyak orang sehat dan betapa banyak orang muda yang mati dalam keadaan, mohon maaf, kecelakaan. Mohon maaf, ada aja penyebabnya. Makanya masih tertutupinya yang namanya kematian itu didasari karena tidak ingat mati. Karena kenapa? Ditutupi oleh penyebab, yakni adanya dosa demi dosa, bahkan kesirikan. Maka nauzubillah summa nauzubillah, orang akan berkata, saya takut mati. Dua kategori takut mati, kategori mati takut mati yang bersifat positif, kategori takut mati yang bersifat negatif. Yang takut mati bersifat positif, apa artinya? Dia merasa masih kurang ibadahnya, sehingga dia mau menambahkan, memperbaiki amal ibadahnya. Bahkan di bulan Ramadan ini jadi pengingat buat kita. Kenapa? Banyak orang, ya Allah, jangan sampai Ramadan ini Ramadan terakhir untukku. Harusnya kita introspeksi diri, memperbaiki amal ibadah. Enggak usah dah, tahun depan aja aku taruhi. Apalagi sekarang coba kita lihat di masjid, sudah mulai berkurang orang di masjid. Sudah mulai dingin. Awal-awal Ramadan panas karena sesak. Sekarang sudah mulai dingin, betul tidak? Makin maju sapnya, makin kurang orang. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa masih berjumpa Ramadan tahun depan. Padahal Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun yang akan datang tidak akan mungkin bisa sama. Sekalipun kita dapat Ramadan tahun depan, tidak akan sama dengan Ramadan tahun ini. Karena Ramadan tahun ini 2017. 2018 tahun depan. Oh iya benar-benar. Jadi tidak akan bisa sama. Jamaah. Takut mati yang negatif ini karena didasari tiga hal juga. Kebodohan, hilangnya iman, dan kelemahan dalam diri manusia yang tidak bisa memperbaiki dirinya. Makanya mudah-mudahan ini pembelajaran besar buat kita supaya kita lebih mempersiapkan diri untuk menjemput kematian kita. Masya Allah. Tapi Jangan tadi nunggu. saya ngeliatnya kayaknya kalau misal bicara masalah Jangan bodoh, takut. kayaknya semua orang masalahnya pinter-pinter sekarang tahu kok kalau mati itu masih muda bisa mati gitu ya. Tapi kayaknya lebih tertarik dengan kurangnya iman Pak Ustadz ya, Masya Allah. Gini. Makanya iman itu kan naik turun. Betul, makanya Ustaz. harus dipupuk dengan amal kebaikan, Betul. dengan banyak-banyak mendengarkan tausiah, Amin. dengan banyak-banyak berkawan dengan orang-orang baik, Amin, dengan ya Allah. mempersiapkan dengan bekal-bekal kita. Kita mau ke Makassar saja aku harus siapkan barang-barang. Betul, Padahal betul, aku sudah betul. punya barang di sana. Bener, Tetap Masya aku Allah. bawa barang-barang. Tetap aja harus ada persiapan. Iya. Nauzubillah. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz terima kasih banyak loh Pak Ustadz. Ya Allah di awal ini udah membuka mata kita ya. Kenapa kenapa kita pada udah tahu mati itu pasti. Kenapa kok kita masih lalai kadang-kadang ya. Mau sholat antar aja gitu ya Bu ya. Aduh ya Allah nih mudah-mudahan nih hari ini akan menjadikan kita lebih baik lagi di besoknya nih setelah mendengarkan ini semuanya nih. Amin amin ya robbal alamin. Nah alhamdulillah buat jamaah yang ada di rumah, hari ini kita kehadiran juga ada di sebelah kanan saya yang terhormat udah Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah luar biasa seger banget karena bajunya kuning nih kayaknya Iya. mantap ya. Masya Allah. Dia Pak Ustadz. Hari ini kan 19. 19 itu Allah berikan kemuliaan barang siapa yang beribadah di malam 19 Ramadan sampai hari ini akan diberikan kategori pahala seperti orang yang mati syahid. Amin ya Allah. Amin. Jadi ini ibadah syahid. Dan kematian terbaik adalah mati syahid. Allahu Akbar. Dan di sebelah kiri saya juga ada Ustazah Maryam. Tepuk tangan dong Ustazah Maryam. Apa kabar Ustazah Maryam? Sehat ya? Alhamdulillah baik, Nanti sehat. sharing-sharing ilmu juga di sini Ustazah Maryam ya. Insya Allah. Masya Allah luar biasa. Dan ada bintang tamu kita hari ini di sebelah kanan saya ada Bima Salmudra. Tepuk tangan dong buat Bima dong. Waduh Bima. Ya, terima kasih, Mas. Gimana kabar sehat Bima? Alhamdulillah baik. Nah nih Bima kita lagi ngobrol-ngobrol bicara masalah tentang kematian nih. Pernah nggak nyangka kalau ada orang atau teman-teman atau sahabat atau saudara atau sesuatu yang kamu sayang lah meninggal dalam usia yang memang boleh dibilang ini masih muda gitu. Ya, ada beberapa Ada ya. sharing pengalaman. Ada beberapa juga teman-teman saya waktu kemarin saya kerja juga ada 3 orang yang meninggal, tapi dalam waktu yang nggak berdempetan sih, mungkin dalam beberapa bulan. Dan teman duet saya yang dulu juga, Penyanyi. iya, Bagaimana lagunya? Muhasabah Cinta. Coba gue nih. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu.
ku pasrahkan semua padamu. Wih, Masya Allah. Ini Ya, lagunya, itu Muhasabah lagunya Cinta. ini diciptain sendiri atau ini buat Itu siapa lagunya? Muhasabah Cinta juga sebenarnya tentang menuju ke tentang orang yang sakit ya. Orang yang sakit yang mungkin dia seperti yang udah putus asa. Cuman di sini di lagu ini ketika orang yang sedang sakit mendengarkan lagu ini diusahakan agar dia itu tidak putus asa gitu. Dia tetap berjuang untuk tetap sehat. Tapi kalau memang dia ditakdirkan untuk meninggal, di dalam situ ada liriknya itu jika aku harus mati pertemukan aku denganmu gitu. Ya Allah, ini mengenang teman tadi yang Iya itu ciptaan dari teman duet saya yang meninggal itu. ya Judulnya Allah, Muhasabah Cinta. luar biasa. Iya. Terus kalau dari Bima sendiri takut mati nggak? Jujur ya. Iya kalau takut mungkin takut ya karena setiap orang kan pasti punya dosa dan saya pun merasa saya sangat banyak dosa gitu. Jadi Kalau kita takut mati nih, satu lagi pertanyaan saya. Persiapan apa yang udah Bima lakukan nih selama ini, maksudnya dalam menghadapi nanti kematian yang kita belum tahu kapan ini akan iya, terjadi gitu. untuk menghadapi kematian sih kan kita nggak tahu ya kapan. Jadi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik aja sama orang-orang, bersedekah dengan baik, melakukan ibadah dengan baik, bertakwa kepada Allah juga. Gitu. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Bima. Terima kasih banyak Bima udah mampir ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah yang masih penasaran kira-kira termasuk ke dalam golongan apa nih? Ke dalam golongan apa orang-orang yang selalu ingkar pada kematian dan merasa dirinya itu akan hidup selamanya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Maryam sesaat lagi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan diangkat oleh Nas Indonesia yang liriknya ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Di saat diri teringat mati, insya Allah nikmati hasil ibadah selama ini pada ilahi Rabbi. Ya Allah berikan kami kematian yang baik di sisimu. Jadikanlah makan kami taman surgamu. Ya Allah berikan kami kematian yang baik di sisimu. Jadikanlah makan kami. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih, alhamdulillah tema hari ini kita mengingatkan kita kepada matian nih. Temanya adalah umur siapa yang tahu. Apa Bu, Pak? Umur siapa yang tahu. Dan alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz Riza Muhammad, Ustazah Maryam dan juga ada Bima Samudra. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Masya Allah luar biasa ya. Tadi di awal kita sudah mendengarkan ya tausiah dari Ustadz Maulana berbicara tentang umur. Ini banyak orang yang udah tahu bakalan mati tapi masih banyak orang yang cuek-cuek aja seorang umurnya panjang nih. Nggak taunya tadi ada disebabkan oleh salah satunya kebodohan karena kurangnya ilmu. Yang kedua adalah kurangnya iman. Ini nauzubillah semua nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti orang yang seperti itu. Nah sekarang nih kita lanjutkan kembali nih, masih di tema kita hari ini, umur siapa yang tahu, termasuk ke dalam golongan orang-orang seperti apakah yang selalu ingkar pada kematian dan merasa dirinya akan hidup selamanya. Kalau gitu langsung aja kita cari tahu. Untuk itu kita panggil Ustazah Maryam. Tepuk tangan buat Ustazah Maryam, silakan. Terima kasih Kak Padli. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Sang Maha Guru Cakrawala, dari segala kemungkinan dan ketidakmungkinan. Pemilik wilayah tak berhingga, dari segala ketinggian dan keagungan, satu-satunya zat yang mampu menerangkan tentang cinta dan keadilan. Jamaah Islam Itu Indah dimanapun berada. Bicara tentang umur, maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari satu kata, yaitu kematian. Dan tadi Ustadz Maulana sudah menjelaskan kepada kita semua, ketika bicara tentang kematian, sedikitnya ada 3 hal yang Allah rahasiakan dari kita. Kapan waktunya? Apa sebabnya? Di mana
tempatnya. Ada orang meninggal di perjalanan, ada yang meninggal di rumah, ada yang sakit dulu, ada yang gak pakai sakit. Ada yang kemudian meninggalnya dalam keadaan beriman, na'udzubillah, ada juga yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ibu yang di sisi kiri saya, meninggalnya mau di rumah apa di jalan? Di rumah. Bapak yang di sini, maunya sakit dulu apa enggak? Enggak. Yang di belakang, maunya pagi, siang, sore, malam? Jawabannya bagaimana Allah? Apa yang jadi jawaban teman-teman di studio, tentu juga akan jadi jawaban pemirsa yang ada di rumah. Kita tidak pernah tahu dan kita tidak perlu pusing. Kapan Allah akan ambil nyawa kita, di mana tempatnya, kapan waktunya, itu adalah urusan Allah. Yang penting satu doa yang tidak boleh kita lupakan. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Ketika kita bicara tentang mati, itu pasti mati adalah satu keniscayaan. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Terus bagaimana ketika kemudian ada orang yang tidak percaya bahwa mati itu pasti ada? Orang yang tidak percaya bahwa mati itu ada, berarti dia mengingkari ayat Allah. Ketika dia mengingkari ayat Allah, berarti dia mengingkari Al-Quran. Ketika dia sudah tidak percaya dengan Al-Quran, maka dia adalah orang kafir. Kemudian, bagaimana kalau percaya akan mati, tapi tidak pernah mempersiapkan diri untuk bagaimana bisa mati enak? Sibuknya cuma mempersiapkan bagaimana hidup enak, tapi lupa memikirkan bagaimana caranya mati enak. Dia cuma sibuk memikirkan bagaimana caranya hidup senang, tapi lupa memikirkan bagaimana caranya bisa mati dengan senang. Percaya dengan kematian, tetapi dia tidak mempersiapkan diri untuk mati, maka orang tersebut bisa digolongkan sebagai orang-orang yang munafik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kemudian dia percaya akan kematian, dia pun mempersiapkan diri dalam menyambut kematian, tetapi sibuknya dalam menyiapkan kematian senada, seiring, sejalan dengan sibuknya dia dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi ibadah jalan, maksiat jalan, ngasih sering, korupsi sering. Dia ibadah tapi maksiat tetap berjalan, maka ini digolongkan sebagai orang-orang yang fasik. Maka mau kafir, mau munafik, mau fasik, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari hal-hal yang demikian. Amin ya Allah, amin. Semoga bermanfaat. Amin, Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Mariam. Ya Allah, Sama-sama, Pak Padi. jelas ya buat semuanya, jadi tergolong banyak banget ya orang yang munafik, orang yang fasik. Ya Allah, nauzubillah, subhanallah. Nih sekarang nih, mohon izin juga buat semuanya nih, sekarang boleh kembali lagi ke depan nih, Ustazah Mariam, Ustadz Maulana, Ustadz Riza dan juga Ustadz Syam. Kita mau kasih kesempatan nih sama Bima. Oh, Bima nih kayaknya nih dari tadi di sebelah saya kayaknya mau ditanya banyak banget kayaknya. Silakan Bima. Pertanyaannya Ustaz Mariam bagus. Apa tuh? Padahal mau mati siang sore malah. Ustadz dulu, baru saya. Silakan Bima. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Kan katanya kita tuh nggak boleh takut mati ya. Ya, itu nggak boleh. alasannya kenapa sih? Gini, saya lanjut jawab ya. Iya, Pak Ustadz. Gini, tidak boleh manusia takut mati karena orang takut mati itu sebenarnya begini sebenarnya. Tidak boleh takut mati artinya lari dari kematian, tapi harusnya mempersiapkan akan kematian. Orang takut mati karena prosesnya. Gimana ya? Proses cabut nyawa. Itu kan orang biasa takut. Tapi kalau takutnya seperti itu, lantas dia arahkan kepada kebaikan, insya Allah akan jadi baik. Makanya dilarang orang, jangan takut mati, tapi jangan minta mati. Jangan, kayak Ustadz tadi nanya saya, jangan dong Pak Ustadz. Itu kan minta mati sama juga. Kalau Ustadz Riza ada yang mau ditambahkan, silakan. Kehidupan ini memiliki sebuah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti apa? Takaran kehidupan bukanlah materi.
Takaran kehidupan bukanlah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Banyak orang hancur gara-gara dunia. Sedangkan tujuan hidup adalah tsumma ilaina turja'un. Kembali kepada yang memiliki kehidupan, Allah. Berarti jelas ketika seseorang sudah tahu jalan hidupnya kemana, maka pasti akan mati. Buat apa kita takut mati? Nah, Kan Masya kal- Allah. Mau masuk surga? Mau dong Ustaz. Mati dulu. Iya. Ustaz Syam ditambahkan silakan. Jangan takut mati di sini maksudnya adalah persiapkanlah yang terbaik untuk kematian gitu kan. Ada orang yang takut bawa mobil. Kenapa nggak punya SIM? Tapi kalau yang punya SIM pasti dia akan bawa mobil terus. Karena dia udah punya persiapan. Jangan takut mati artinya kalau kamu nggak punya persiapan kamu pasti takut. Tapi kalau kamu nggak takut, kalau kamu punya persiapan pasti kamu nggak bakalan takut. Jadi bukan takut karena takut kematiannya, takut menghadapi kematian karena dia nggak punya persiapan. Ya Ustazah Maryam, silakan. Kalau saya punya jawaban yang simpel aja. Apa itu? Takut mati, pasti juga mati. Ya. bener. Maka ketika kemudian kita terlalu memperturutkan takut kita, yang takut mati, yang nggak takut juga mati. Bener. Jadi masalahnya bukan takut dan tidak takut, tapi bagaimana kemudian apa yang kita tinggalkan sesudah mati dan apa yang kita bawa untuk bekal mati. Wih, Itu Masya saja. Allah. Tuh. Jadi Padli mau mati pagi, siang, sore, malam, jelas kamu mati deh. Iya, iya. Sama. Semua juga enak aja, emang saya doang. Ibu-ibu juga tahu. Ini Masya Allah nih. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan lanjutkan nih. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 265 sampai dengan ayat 266. Dan buat yang masih penasaran kira-kira apa saja sih hikmah-hikmah dari kematian. Dan jika kita mengingat akan kematian, nanti akan dijelaskan oleh sahabat saya Ustadz Riza Muhammad. Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah berikan kami kematian yang baik di sisimu. Jadikanlah makan kami taman surgamu. Ya Allah berikan kami karunia la ilaha illallah Allah. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah umur siapa yang tahu. Ini Masya Allah ya, kita membahas tentang umur siapa yang tahu. Ternyata baru saja kita mendapat kabar dari jamaah yang ada di studio ini. Tadi malam baru habis ngobrol sama kakaknya. Dan barusan 15 menit yang lalu ditelepon bahwa kakaknya meninggal dunia. Sama-sama kita doakan aja ya untuk Ibu Ijah Hadijah bin Omon Sukmaja. Kita minta supaya arwah beliau diterima di sisi Allah, ditempatkan yang terbaik, diluaskan kuburnya dan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita sampai semuanya buat beliau ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang langsung kita lanjutkan lagi berbicara seperti apa sih tanda-tanda kematian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ini kita perlu tahu nih Bu ya. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ini penting loh Bu tentang tanda-tanda kematian. Ustadz Syam mohon izin bisa maju ke depan dijelaskan semuanya. Tepuk tangan Bu Ustadz Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, mau tahu tanda-tandanya, Bu? Tapi jangan kaget, Bu. Jangan kaget ketika dijelaskan ternyata tandanya ada sama Ibu. Gimana kira-kira? Hah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Orang-orang yang berada di liang lahat, di alam barzakh, mereka akan berkata, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, Rabbana na'mal salihan, akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan aku dari alam kubur ini ya Allah. Na'mal salihan, kunna na'mal salihan. Ya Allah, aku akan keluar dan aku akan beramal saleh.
ghairal ladzi kunna na'mal, yang mana amalan itu tidak pernah aku lakukan dulu di dunia. Ya Allah, keluarkan aku dari alam kubur ini. Allah jawab, awalam nu'ammirkum, apakah belum datang kepada kalian ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, peringatan-peringatan berupa umur yang kami tangguhkan kepada kalian. Seakan-akan Allah berkata, kalau aku kasih kamu umur lagi, maka engkau akan melakukan lagi kejahatan-kejahatan, bukan kebaikan yang akan engkau lakukan. Bahkan jika aku bangkitkan engkau dari alam kubur kembali, niscaya engkau kembali melupakan aku. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, kata Allah, dan bukankah sudah datang kepadamu peringatan dan juga tanda-tanda. Berarti kematian ada tanda-tandanya. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 85, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa yas'alunaka 'anir ruh, wahai Muhammad, ketika ditanya kepadamu tentang alam ruh, kalau orang meninggal Bu, apanya yang keluar Bu? Ruhnya. Ketika orang bertanya tentang ruh, katakanlah Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya masalah roh, masalah kematian itu adalah urusannya Tuhanku. Wa ma utitum min ilmin illa qalila, dan tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali sedikit. Berarti ada sedikit tanda-tanda tentang kematian. Dijelaskan dalam kitab Mukasyafatil Qulub karangan Imam Al-Ghazali, bahwasanya Imam Al-Ghazali Nabi Ya'qub alaihissalam pernah didatangi oleh malakul maut. Didatangi oleh malakul maut, lalu malakul maut memberi salam, assalamualaikum wahai Nabi Ya'qub. Waalaikumsalam wahai malakul maut, apa kabar, gimana, kamu mau datang ke sini mau ziarah atau mau cabut nyawaku? Kata malakul maut, saya mau datang ke sini untuk ziarah. Kata Nabi Ya'qub alaihissalam, kalau begitu, kalau kamu cuma mau ziarah, nanti kalau kamu mau datang untuk cabut nyawaku, kasih tahu dulu kasih tanda-tanda ya. Akhirnya selang beberapa tahun malakul maut datang kembali, assalamualaikum wahai Ya'qub. Waalaikumsalam malakul maut, kamu datang ke sini mau cabut nyawa atau mau ziarah? Kali ini aku datang mau cabut nyawamu wahai Ya'qub. Kata Nabi Ya'qub, loh kok langsung datang gak kasih tanda-tanda dulu? Apa kata malakul maut, bukankah Allah sudah kirimkan SMS kepadamu berupa uban? Bukankah Allah sudah kirimkan kepadamu paket tanda-tanda kematian berupa dulu kamu tegap, sekarang kamu bungkuk? Bukankah Allah sudah berikan tanda-tanda kepadamu, dulu jalannya cepat, sekarang jalanmu sudah lamban? Itu semua tanda-tanda kematian. Walaupun tidak ada jaminan bahwasanya orang tua meninggal duluan. Karena kita, teman-teman yang ada di rumah, jamaah yang ada di rumah, tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita meninggal dunia. Intinya itu. Masya Allah. Ustaz Syam, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Aduh, luar biasa ya. Makin takut kita ya. Karena uban saya udah ada juga ini Ustaz. Ustaz di jenggot ada uban, saya tadi lihat. Ya Allah, ini Masya Allah luar biasa nih Bu. Semua tanda-tandanya udah ada pada kita semua ya Bu ya, tanpa kita sadari. Dan sekarang bagaimana caranya kita mempersiapkan nih. Kalau bisa ya Allah matinya dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan nih dengan kisah nih. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, mungkin dengan kisah ini kita bisa menambah ilmu kita dengan cara yang agak berbeda. Langsung aja kita panggil Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Udah ada uban kan? Ustadz juga udah ada kan? Kisah hikmah kita kali ini, kisah hikmah yang saya kutip dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sosok pemuda sebagai tamunya Nabi Sulaiman yang lari dari kematian. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam didatangi sosok pemuda yang jadi tamu beliau. Lama berbincang-bincang, tiba-tiba malaikat maut, malaikat Israel datang berwujud sebagai sosok laki-laki yang juga datang sebagai tamu. Nabi Sulaiman didatangi tamu manusia dan tamu malaikat. Dan tamu malaikat ini adalah tamu yang berwujud manusia, tapi ketika dia masuk dia kaget. Justru malaikat maut yang berwujud manusia yang kaget melihat pemuda itu. Dan malaikat maut
yang berwujud manusia atau malaikat Israel memandang pemuda itu dengan pandangan yang melotot. Setelah ditatap dengan lama, malaikat Israel pun pergi. Dia tidak sempat duduk dekat Nabi Sulaiman, cuma memandang, melihat anak muda itu, terus pergi. Kaget. Pemuda itu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabiullah Sulaiman, kenapa tamu itu tidak masuk? Cuma melotot melihat saya terus pergi." Kata Nabi Sulaiman, "Tamu itu malaikat maut, malaikat Israel." Lah, kenapa dia pergi? Ya, kita tidak tahu. Mungkin dia punya tugas. Tiba-tiba mungkin ada tugasnya yang harus dia laksanakan, terus dia pergi. Aduh, berarti dia akan datang lagi. Tolonglah Nabi Sulaiman, kirim aku di daerah yang sangat jauh. Di mana? Di Gunung Himalaya, tepatnya di daerah Cina. Itu jauh. Kata Nabi Sulaiman, kita tidak akan mungkin bisa lari dari kematian kalau memang kita sudah ada ajalnya. Yang jelas saya sudah usaha. Tidak usahlah saya berada di waktu yang sama dengan malaikat maut. Setidak-tidaknya dia jadi tamu, aku jadi tamu, tapi tidak bersamaan waktunya. Kirimlah aku ke Gunung Himalaya. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan angin, "Wahai angin, terbangkan pemuda ini ke Gunung Himalaya." Ketahuilah, sesampainya di Gunung Himalaya, ternyata malaikat maut sudah menunggu di Gunung Himalaya. Lah, bukannya kamu akan jadi tamunya Nabi Sulaiman? Terus kenapa kau ada di sini? Justru saya yang pusing. Saya diperintahkan mencabut nyawa sosok anak muda di Gunung Himalaya. Tapi sebelum saya mencabut nyawa, saya kebetulan dapat kabar bahwa pemuda yang saya akan cabut nyawanya berada di sisi Nabi Sulaiman. Itu yang saya tidak habis pikir. Bagaimana caramu bisa datang ke sini? Ini diterbangkan oleh Nabi Sulaiman. Maka kagetlah pemuda itu. Betul kata Nabi Sulaiman, bahwa berarti saya tidak bisa lari dari kematian. Kalau memang ajal sudah menjemput, kita lari ke sembunyi di lubang semut sekalipun, lari ke gunung manapun, kalau memang ajal sudah mendekati, kita tidak akan mungkin. Inilah kullu nafsin zaikatul maut, pasti akan datang kepada siapapun, apalagi kalau sudah datang ajal itu. Melototnya malaikat maut karena kaget. Mana mungkin sosok manusia biasa bisa berada di tempat yang jauh di saat yang sama. Inilah rahasia kematian. Bahkan malaikat maut sendiri pun tidak tahu. Masya Allah, luar hanya biasa. Allah yang memberitahu. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Hikmah yang tadi kita ambil adalah berbicara masalah kematian ini, mau kemanapun kita sembunyi, nggak bisa. Kalau memang udah waktunya itu tetap akan meninggal ya Bu ya. Bagaimana caranya kita bikin bunker segala macam, atau bagaimanapun caranya tetap kita akan meninggal semuanya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Dengan apa saja sih sebenarnya hikmah-hikmah dari kematian, dan jika kita mengingatkan akan kematian. Ustadz Riza mohon izin. Ini Baik. silakan dijelaskan. Tepuk tangan buat Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzati ya'lil maut." Banyaklah engkau memperingat penghancur kelezatan dunia, yakni kematian. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas pasti akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang mirip ada di dalam Quran surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karenanya kehidupan dunia sering menjadikan seseorang lalai kalau ternyata kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 30 menyatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan meninggal dan mereka pun pasti akan meninggal. Hikmah dari kematian. Seseorang yang banyak mengingat mati akan mengajak kita semakin dekat kepada Allah. Surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan beragama jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah. Orang kaya mati orang miskin, raja-raja rakyat biasa, ibu-ibu, anak muda, Ustadz Riza, semuanya akan mati, betul? Ustadz Maulana nggak disebut Ustadz Riza. Yang tahu sih kan dia. Maaf, jangan sombong, mentang-mentang muda nggak mau mati. Jangan salah. Ustadz Jeffrey Bukhari, almarhum, meninggal dalam usia 40 tahun. Olga Saputra, komedian Indonesia, meninggal dalam usia 40 tahun. Habib Munzir, pemimpin Majelis Rasulullah SAW, meninggal dalam usia 40 tahun. Riza Muhammad, 38 tahun. Kurang berapa tahun lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi. Rasulullah meninggal usia berapa? 63. Ada tidak yang hadir usianya 62 tahun? Ada. Berarti 1 tahun lagi. Rasulullah meninggal 63. Ada tidak yang hadir usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari? Berarti 1 hari lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi hikmahnya begini, Ya, Pak Deli. Ustaz. Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kematian dan kehidupan ujian dari Allah untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Allahu Akbar, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak Ustadz Riza, ya Allah. Tuh Bu, diingetin tadi tuh. Ayo kita semuanya pasti akan mati. Ayo lebih mantapkan lagi diri kita persiapannya ya Bu ya. Gak usah takut, yang takut mati juga pasti mati. Yang gak takut juga pasti mati semua. Ini Masya Allah nih. Kalau gitu nih langsung aja yuk buat semua yang sudah pegang Al-Quran. Sekarang Al-Qurannya dibuka buat jamaah yang di rumah. Yang sudah pegang Al-Quran, Al-Qurannya dibuka. Kita akan membacakan surah Al-Baqarah hari ini ayat 265 sampai dengan 266. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Ustaz, saya mohon izin waktunya untuk bisa memimpin pembacaan suci Al-Quran. Siap, Silakan. terima kasih Mas Fadli. Betapa indahnya kalau kita setiap hari mengikuti bacaan Al-Quran, kita ngaji bareng gitu ya Bu ya. Tiba-tiba Allah panggil kita menghadapnya, tiba-tiba sudah datang waktunya kita ke alam barzakh. Sementara kita masih mengikuti baca Al-Quran, kita akan terhitung husnul khotimah. Salah satu bentuk husnul khotimah adalah ketika seseorang sementara membaca Al-Quran lalu Allah mengundangnya untuk hadir di alam barzakh. Baik, sekarang kita baca Al-Quran kita surah Al-Baqarah ayat 265, yakni di juz 3. Awal ayatnya wa mathalul ladzina yunfikuna. Wa mathalul ladzina yunfikuna. Surah Al-Baqarah ayat 265. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات
الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'an kita masih di surah Al-Baqarah ayat 267 sampai dengan ayat 269 dan insyaallah masih banyak juga ilmu-ilmu yang kita bisa ambil dari tema kita hari ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah. Kembali kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita di surah Al-Baqarah ayat 267. Surah Al-Baqarah ayat 267, awalan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Sudah dibuka Bu? Surah Al-Baqarah 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد أن الله غني حميد الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله
Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahli sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Mas Tepuk Fadli. tangan buat Ustadz Syam, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala buat kita semua yang membacakan yang suci Al-Quran pada hari ini. Masya Allah nih, langsung aja kita dengarkan nih lanjutan tausiah dari Ustazah Maryam tentang apa ancaman di dunia dan di akhirat jika kita ingkar pada kematian dan merasa diri kita itu akan hidup selamanya. Dilanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Riza Muhammad tentang bagaimana caranya agar tidak menjadi orang yang selalu ingkar pada kematian dan meyakini diri bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Yang pertama kami mohon waktunya untuk Ustazah Maryam. Silakan, mohon izin tepuk tangan buat Ustazah Maryam. Terima kasih Kak Fadli. Pemirsa Islam itu indah, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ketika kita bicara tentang mati, maka sebagai manusia biasa yang menyadari bahwa kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, pasti ada takut di dalam hati. Tapi seperti penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh guru kita, oleh Ustadz Maulana, oleh Ustadz Riza Muhammad, bahwa kita tidak perlu takut dengan kematian. Yang harus kita pikirkan dan kita persiapkan adalah apa yang akan kita tinggalkan sesudah mati dan apa yang akan kita bawa ketika kita mati. Karena dimanapun kita bersembunyi, nyatanya sang malaikat Israel akan menemukan kita. Lalu apa kemudian ancaman dan hukuman buat orang yang ingkar dengan kebenaran kematian? Orang yang tidak percaya bahwa kematian itu pasti akan ada. Sementara jangankan kita bisa menghindar, mundur maju waktunya saja itu tidak bisa. Kata Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu sudah waktunya datang, dia tidak bisa diminta mundur, tidak bisa diminta maju. Jangan takut, tapi persiapkan. Bagaimana kalau kita tidak percaya? Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam secara bersama-sama. Na'udzubillah. Ibu, tentu seperti doa yang sering kita baca, kita ingin selamat dunia akhirat. Kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin selamat di dunia. Kita ingin bahagia di dunia, tidak cuma di dunia. Kita pun ingin selamat di dalam kubur. Kita ingin selamat ketika kembali menghadap Allah. Maka dari sekarang persiapkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mumpung Israel belum datang menghampiri kita, cari bekal sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini, karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak Anda untuk merenungi sebuah surat Al-Anbiya 34 dan 35. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika khuld. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Afa immitta fahumul khalidun. Kalau engkau Muhammad mati, apakah mereka akan kekal? Tidak. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Kebaikan dan keburukan akan terus dipergilirkan oleh Allah agar ia sadar kepada Allah, ia akan kembali. Pemirsa, dimanapun kita bersembunyi, ainama takunu yudrikumul mautu, tetapi kematian pasti mendatangi kita. Walau kuntum fi burujim musyayyada, walaupun kau berlindung di atas benteng yang kokoh, di rumah yang kuat, tetapi ajal akan menjemput kita. Sehebat apapun kita, tetapi kematian pasti akan mendatangi kita. Pemirsa,
Lalu adakah caranya bagaimana agar kita senantiasa zikril maut, banyak mengingat kematian? Ingatlah tujuan kehidupan yang Allah ciptakan kepada kita. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali tugasmu adalah taat dan beribadah kepada Allah. Pemirsa yang berbahagia, kita punya transaksi kepada Allah, transaksional yang tidak boleh kita ingkari dan tidak boleh kita lupakan. Quran surah Al-An'am ayat 162. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Seseorang yang banyak mengingat tujuan hidupnya, untuk apa ia diciptakan dan kenapa ia diciptakan, maka ia akan mempersiapkan jalan kehidupan sebenarnya. Pemirsa, kehidupan dunia banyak melalaikan kita, hingga Rasulullah mengajarkan kita untuk merenungkan sebuah hadis, aktsuru dzikra hadimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah engkau mengingat penghancur kelezatan dunia. Sebab apa? Orang banyak melupakan kematian dan tujuan hidupnya karena ia terlalu bergelimang dan bersenang-senang dengan dunia. Padahal Allah memperingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia adalah perhiasan yang menipu. Ini adalah penyakit akhir zaman. Penyakit akhir zaman yang banyak diderita oleh manusia. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan kepada kita, hindari penyakit al-wahan. Mal-wahan ya Rasulullah? Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Adalah seseorang yang terlalu banyak mencintai dunia, tapi ia lupa kalau ternyata batas hidupnya akan kembali kepada kematian. Pemirsa yang berbahagia, sakaratul maut sakitnya luar biasa. Nabi berkata, ketika seseorang menghadapi syakaratul maut, seperti 300 kali batukan pedang ditancapkan ke dalam dada. Dan setiap orang akan merasakan dahsyatnya, sakitnya syakaratul maut. Hiasilah hidup kita dengan kekuatan zikir kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah mengajak kita, barang siapa di akhir hayatnya ketika ia bersyakaratul maut, menghadapi kematian, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti akan masuk syurga. Mudah-mudahan kehidupan ini menyadarkan kita, ini tidak abadi dan akan kembali kepada Allah, sang pemilik kehidupan, yang memiliki kehidupan, yang akan membawa kita kepada fitrah kehidupan. Tsumma ilaina turja'un. Dalam waktu dekat kita akan kembali, tinggal menunggu saat-saat yang telah ditentukan Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, maka tak ada yang bisa memajukan dan tidak bisa yang mundurkan, karena ketentuan telah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah dengan Allah dengan takwa dan kekuatan iman. Masyaallah. Pertanyaan besar buat kita, sudah siapkah kita menghadap kepada Allah? Sudah siapkah kita untuk dijemput? Sudah kita siapkan bekal untuk menuju ke akhirat? Ingat, mau tidak mau kita pasti akan mati. Cuma satu pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadap kepada Allah? Sudah adakah persiapan kita untuk menuju ke akhirat? Akankah kita masih bisa? Masih ada waktu untuk memperbaiki diri? Jangan pernah menunda taubat. Jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan, karena tidak ada jaminan kita masih hidup besok. Maka siapkanlah akan kematian itu. Masya Allah, Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini bisa menjadi satu pelajaran yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat para narasumber, buat Ustadz Riza, Ustazah Mariam dan juga Bima. Boleh sama-sama ke depan. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan buat semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih banyak buat jamaah yang ada di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang selalu bertambah kepada Anda semuanya. Dan kita ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga hari ini puasanya lancar dan berberkah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Islam itu indah di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.